Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pemirsa yang ada di rumah. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan saya Budi Prayitno. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang formulasi kebijakan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan formulasi kebijakan pendidikan? Kebijakan pendidikan adalah proses dan hasil perumusan langkah strategis dari lembaga pendidikan, dijabarkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan di suatu masyarakat pada kurun waktu yang ditentukan. Formulasi kebijakan pendidikan adalah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Tahap proses pembuatan kebijakan. Ada 6 tahap dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama adalah tahapan perumusan masalah. Yang kedua, tahapan penyusunan agenda. 3, fase formulasi kebijakan. 4, tahapan adopsi kebijakan. 5, implementasi kebijakan. Dan yang keenam adalah tahapan penilaian kebijakan. Tahapan perumusan masalah ini merupakan suatu proses dengan 4 fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan perumusan masalah adalah adanya pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah. Kemudian yang kedua, tahapan penyusunan agenda. Tahap ini adalah suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Nah, ini adalah tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga adalah fase formulasi kebijakan. Tahap ini adalah tahap perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian tahapan keempat, yaitu tahapan adopsi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap di mana dari banyaknya alternatif yang ditawarkan, maka sampailah pada tahap kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas penyusun kebijakan. Suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Apakah suatu keputusan yang diambil akan diterima atau tidak? Nah, apabila tidak diterima, maka berarti bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumuskan kembali atau memang ditolak sama sekali. Sebaliknya, apabila rancangan itu diputuskan untuk diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu disahkan dan selanjutnya diimplementasikan. Tahap yang kelima, tahapan implementasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Dan yang terakhir adalah tahapan penilaian kebijakan. Penilaian suatu kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.
Penilaian kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting. Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali sifat, tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas formulasi dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua pencarian masalah, 3 pendefinisian masalah, 4 spesifikasi masalah, dan yang kelima adalah perancangan tindakan. Pengenalan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu masalah. Situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukan dan mengenali masalah. Yang kedua, pencarian masalah. Biasanya yang didapat adanya setumpuk masalah yang saling mengkait. Kumpulan masalah yang saling mengkait namun belum terstruktur tadi disebut dengan meta masalah. Yang ketiga, pendefinisian masalah. Dari setumpuk masalah tadi dapat dipecahkan secara serentak, namun harus didefinisikan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinisian dari setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Spesifikasi masalah dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan. Yang kelima adalah perancangan tindakan. Dengan dihasilkannya masalah formal, maka tahapan berikutnya adalah perancangan tindakan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah-masalah kebijakan tersebut. Masalah dalam formulasi kebijakan pendidikan. Ada 3 masalah dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, pembuat kebijakan pendidikan kurang menguasai pengetahuan informasi, keterangan, dan persoalan-persoalan pendidikan baik yang bersifat konseptual maupun substansial. Yang kedua, sumber acuan para pembuat kebijakan pendidikan baik formal maupun tidak formal berbeda-beda, sehingga membuat rumusan kebijakan pendidikan sering mengambang dan tidak fokus. Dan masalah yang ketiga adalah terlalu banyak maupun kurangnya informasi yang bisa berakibat tidak jelasnya statement kebijakan pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan masalah. Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah legislatif. Yang kedua eksekutif, 3 administrator, 4 partai politik, kelima interest group atau kelompok yang berkepentingan, 6 organisasi masyarakat, 7 perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah tokoh perorangan. Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang, dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada di tangan mereka. Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan
atau mengesahkan kebijakan para legislator tersebut berada. Yang kedua, eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisional dan situasional. Di antaranya presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, kepala-kepala dinas, kemudian Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Dirjen, dan yang lainnya. Ini adalah termasuk dalam pihak yang terlibat dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga adalah administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama masyarakat yang sejahtera. Kemudian berikutnya adalah partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Yang kelima adalah interest group atau kelompok yang berkepentingan. Ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru. Nah, masing-masing profesi ini memiliki organisasi yang memiliki kepentingan. Kemudian, organisasi masyarakat, ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat non-politis. Nah, berbeda dengan yang kelima tadi, yang kelima dan keempat. Nah, bersifat non-politis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan berbagai kepentingan. 7 adalah perguruan tinggi. Adalah suatu lembaga di mana para elit akademisi berada. Perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Dan yang terakhir adalah tokoh perorangan. Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan. Ia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya. Pendekatan dalam formulasi kebijakan. Ada 3 pendekatan dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan deskriptif atau positif. Yang kedua adalah pendekatan normatif atau preskriptif. Dan yang terakhir adalah pendekatan evaluatif. Pendekatan deskriptif atau positif maksudnya adalah pendekatan yang merupakan prosedur atau cara untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria, bertujuan mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai keadaan apa yang ada dari segala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti. Yang kedua, pendekatan normatif atau preskriptif merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Yang dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik yang biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data.
Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi nasional. Dan yang ketiga adalah pendekatan evaluatif. Menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan, upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerapkan atas terjadinya keadaan tersebut. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, kemudian adanya pengaruh dari kelompok luar, dan yang terakhir adanya pengaruh dari keadaan masa lalu. Nah, kesimpulannya, dalam penyusunan formulasi kebijakan pendidikan, tentunya akan dilakukan setelah mempertimbangkan banyak faktor, kondisi, serta dana yang sesuai dengan kondisi suatu negara. Formulasi yang dihasilkan pun akan melalui proses panjang. Diskusi penilaian, tahap uji coba, dan penilaian kembali yang akan dilakukan oleh masing-masing ahli di bidangnya, agar tercipta suatu formulasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan mampu berkontribusi dalam mencetak generasi emas yang akan membawa Indonesia ke jajaran negara elit dunia. Formulasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara akan semakin bagus ketika stakeholder pelaksana mempunyai dan mengimplementasikannya, sehingga perlu ada penyesuaian kompetensi para stakeholder yang menjadi ujung tombak pelaksanaan formulasi kebijakan pendidikan. Nah, dengan demikian, dengan dirumuskannya formulasi kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang cukup dipertimbangkan oleh negara yang lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dalam menyimak ulasan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.